Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, kembali lagi di channel Muhasabah Cinta Official, kisah Islami menginspirasi hati. Pada kali ini akan mengisahkan Aba Anom dan Kapten Sakti. Namun sebelumnya subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya. Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau yang lebih dikenal dengan Aba Anom merupakan seorang waliullah sekaligus mursyid dari Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 1 Januari tahun 1915. Ia adalah salah satu putra dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Abah Sepuh pendiri pesantren Suryalaya, dan ibu yang bernama Haj Juhriyah. Aba Anom adalah seorang kiai yang dikenal memiliki karamah berupa kesaktian. Konon, ada banyak kisah yang tersebar mengenai karamah Aba Anom, seperti yang dituliskan di buku-buku latar belakang dan perkembangan pesantren Suryalaya. Di antaranya, kisah seorang kapten sakti yang ingin menjajal ilmu kesaktian Aba Anom berikut. Alkisah, pada suatu hari, seorang kapten yang sakti dan beberapa anak buahnya datang berkunjung ke pesantren Suryalaya. Kapten itu membawa sebuah batu kali sebesar kepalan tangan di kantongnya. Batu itu lantas dikeluarkan dan diletakkan di tangannya. Dengan sekali pukul, sang kapten berhasil membelah batu tersebut menjadi dua. Setelah unjuk kebolehan, kapten itu dengan sombong menyerahkan batu kalinya pada Aba Anom agar si tuan rumah mempertontonkan kemampuannya. Aba Anom hanya tersenyum seraya menerima batu kali dari tangan si kapten. Batu kali itu segera diremasnya. Secara ajaib, batu kali berubah bentuk menjadi tepung yang halus. Si kapten terbelalak, seolah tidak percaya dengan kesaktian yang dipertontonkan oleh Aba Anom. Bila si kapten hanya mampu membelah batu kali menjadi dua, Aba Anom justru membuatnya menjadi seperti tepung. Beberapa saat kemudian, Aba Anom meminta segelas air yang di dalamnya terdapat seekor ikan kepada salah seorang santrinya. Gelas air berisi ikan itu kemudian diberikan kepada si kapten. Dengan sikap yang masih sombong, si kapten segera bergaya seperti orang yang memancing. Dengan gayanya itu, ia berhasil membuat ikan di dalam gelas seakan benar-benar terpancing. Si kapten pun kembali menyombongkan kemampuannya di hadapan Aba Anom. Giliran Aba Anom yang unjuk kebolehan. Ia kemudian memberikan isyarat jari telunjuk, tiba-tiba ikan dalam gelas itu berpindah ke hadapannya. Ikan itu seolah terkait dengan pancingan telunjuknya. Tidak sampai di situ, Aba Anom kembali memperlihatkan kesaktiannya yang lain. Ia memberikan isyarat tangan yang seolah-olah memegang ketapel. Ia lalu mengarahkan tangannya ke langit untuk membidik sesuatu. Dengan sekali bidik, seekor burung tiba-tiba jatuh di hadapannya. Ikan itu seolah terkait dengan pancingan telunjuknya. Tidak sampai di situ, Aba Anom kembali memperlihatkan kesaktiannya yang lain. Ia memberikan isyarat tangan yang seolah-olah memegang ketapel. Ia lalu mengarahkan tangannya ke langit untuk membidik sesuatu. Dengan sekali bidik, seekor burung tiba-tiba jatuh di hadapannya. Melihat kesaktian Aba Anom tersebut, si kapten hanya bisa takjub, ia seolah tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Si kapten yang sakti nan sombong itu kemudian bersujud di hadapan Aba Anom, seraya meletakkan lututnya pada lutut Aba Anom. Ia mengaku kalah dan segera meminta maaf akan kesombongannya. Selain itu, ia juga minta ditalkinkan untuk menganut dan mengamalkan tarekat yang dipimpin oleh Aba Anom. Sejak itulah, ia menjadi pengikut ajaran Aba Anom. Aba Anom wafat pada tanggal 5 September tahun 2011. Ia dikenal sebagai wali yang istimewa. Keistimewaannya tentu tidak sekadar karena karamahnya, tetapi lebih-lebih karena ia adalah seorang ulama yang ahli ibadah, zikir, dan ilmu. Dengan kapasitasnya ini pantas bila ia begitu disegani oleh kalangan ulama di tanah air. Demikianlah kisah Aba Anom dan Kapten Sakti. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai muridnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.